Bali tidak hanya dikenal dengan tempat wisata dengan sebutan Pulau Seribu Pura. Dan memang di Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu. Namun masyarakat di sini amat menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ini terbukti dengan adanya 5 rumah ibadah, seperti rumah ibadah umat Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, berada dalam satu kompleks. Mau tahu bangunannya seperti apa? Ikuti saya terus. Teman semua, saat sekarang ini saya lagi berada di Masjid Agung Ibnu Battuta. Masjid ini terdiri dari 3 lantai dan didominasi oleh warna kuning. Lantai dasar ini diperuntukkan buat kaum wanita. Kalau kita mau menuju ke lantai 2, harus meminta izin ke petugas yang ada di sini. Bapak, permisi masuk Bapak. Terima kasih Bapak. Teman semua, setelah dari masjid ini kita akan melanjutkan ke rumah peribadatan Gereja Bunda Maria Segala Bangsa. Saat sekarang ini saya lagi berada di Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa. Interiornya sangat indah dengan barisan kursi umat dari lantai yang begitu menawan. Sungguh indah, sungguh saya kagum sekaligus terpana dengan keindahan dari gereja ini. Ruangan yang besar, penataan cahaya yang cantik, sungguh indah dipandang mata. Nah, dari sini kita akan melanjutkan ke tempat peribadatan umat Buddha. Ikuti saya terus. Nah, saat sekarang ini saya lagi berada di tempat peribadatan umat Buddha. Dikarenakan ini pagarnya dikunci, kita tidak bisa masuk. Hanya bisa sampai di sini saja. Di depan vihara ini terdapat pohon bodhi yang menurut keyakinan agama Buddha sebagai tempat Sang Buddha Gautama bersemedi dan mencapai pencerahan. Karena itu, pohon ini dianggap suci oleh penganut agama Buddha. Ini adalah gereja Kristen Protestan. Sama seperti gereja-gereja yang ada di mana-mana, yaitu ada lonceng. Konsep gereja Ya, Bali. konsep gereja Bali. Terbuka, ada sebelah kiri dan kanan, dan juga penjuru mata angin ada di sini semua. Ya. Di sini ada berbentuk salib di tengah. Oh, di tengahnya ini berbentuk salib. Luar biasa, Pak ya. Ya. Oke. Nah, di gereja ini juga kita lihat ini adalah wayang. Apa nih namanya? Wayang. Kayon wayang sebenarnya. Wayang. Ya, konsep wayang ada di Bali. Lalu
Di sini ada malaikat dua. Malaikat dua Kemudian kiri di kanan. atas itu adalah simbol Roh Kudus yang memberkati dunia. Ini adalah kayonilah dunia. Di sini ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang yang hidup di dalam. Konsepnya seperti itu. Berarti konsep gereja Kristen Protestan ini digabungkan dengan interior Bali ya Pak? Interior Bali. Iya. Semua masuk interior Bali semua. Tapi ini adalah cerita, sebenarnya ini adalah cerita di sini. Berarti gambar di sini menceritakan ya Pak ya? Kiri Menceritakan kanannya bahwa ada kita malaikat ini, Jibril. Ya, kita ini adalah di dunia ini hidup dilindungi oleh Tuhan, seperti itu, bersyukur. Berarti hampir sama semua agama ya Pak ya? Kita dilindungi sama Ini adalah Tuhan. ini Pak, coba kita Ya. lihat di sini. Ini ada burung-burung, terus buah-buahan, terus ada apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada pohon, ada 5 itu adalah kalau kita di Kristiani ada hukum Taurat 10. Oh, melambangkan hukum Iya, Taurat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang ke atas. yang ke atas tuh. Ya, Ada 10 hukum ya Pak ya? Ya, Hukum Taurat ya. hukum Taurat. Oke, Nah, sip. yang 3 ini adalah Ya. Trinitas, kita percaya dengan Trinitas. Trinitas. 1, 2, 3 Ya, dalam 1, 2, satu. 3. Dalam satu. Ya, jadi Oke, sip. konsepnya seperti itu Pak. Konsepnya seperti itu Pak ya. Jadi memang ini ornamen memang Bali. Jadi Ya. setiap ini ada Bali, konsep Balinya juga. Kelihatan Pak dari ornamennya, Ornamennya payung-payung. memang kita buat Bali. Memang dibuat Semua dibuat. khas Bali ya Pak ya. Ya. Wow, sungguh menarik di gereja Kristen Protestan ini. Ini lantai 1 tadi Pak ya. Yang Di sana tuh atas. lantai 1, Iya. di lantai 2. Lantai 2 dari gereja Kristen Protestan. Oke. Gereja Kristen Protestan Bali. Iya. Gak nyangka saya ternyata gereja Kristen Protestan ini ada 6 lantai. Kita akan menuju ke lantai 3 dari gereja ini. Di lantai 3. Ini lantai 3 ya Pak ya. Di lantai 3. Lalu ini ada, maaf Pak, karena di situ itu ada orang nyuci kayaknya tadi di Gitu. situ. Pak, di sini juga ada seperti pura ya Pak ya. Iya, model-modelnya seperti Iya. itu. Tapi ini kita sebenarnya lagi dalam tahap renovasi, Iya. perbaikan gedung gereja. Seperti itu. Wow, akses kita harus menuruni beberapa anak tangga untuk menuju ke lantai 4. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 5 nih. Lantai 5 lagi sekarang nih Pak ya. Ya, Oke. oke, lantai 5. Sekarang kita ke lantai 6. Nah, sekarang kita menuju ke lantai 6. Kita bilang lantai min 6. Lantai min 6 kalau di sini bilangnya. Kenapa gitu Pak disebut Karena lantai turun min ke 6? bawah. Oh gitu. Jadi min 6 ya. Min 6. Luar biasa. Nah, di Wow. sini kita sering bikin kegiatan, ada syuting. Nah, kan namanya Bukit Doa, Ya. kita menyiapkan ruangan untuk berdoa. Ruangan untuk berdoa ya Pak. Ini ada 12 ruangan untuk doa pribadi. Ada 12 ruangan untuk doa pribadi Pak ya. Jadi kalau saya mau berdoa sendirian di sini khusus, mau silahkan, ada 12. Ini ada yang kalau kita doa, kita punya satu keyakinan kalau kita minta kepada Tuhan pasti kita akan diberikan. Akan dikabulkan ya. Ya. Asal kita yakin Pak ya. Jadi ini ruangannya ada 12. Ruangannya ada 12 Ya. di lantai min 6 ini Pak ya. Sesuai- Oh berarti setiap ruangan ini ada nama-nama ya Pak ya. Jadi 12 ruangan ini Ya. adalah ruangan yang sebagai umat Kristiani, sebagai bangsa Israel. Israel kalau mungkin dalam Muslim itu namanya Bani Israel, ada 12 suku. Oh gitu ada 12 suku. Bangsa Israel, inilah nama-namanya. Ada suku Naftali, ada suku Dan, ya, Benjamin, nama-namanya. Berarti nama-namanya diambil nama suku yang ada di Israel ya Pak ya. Ada nama keturunan Israel itu ada Izakar, Yusuf, keturunan mereka. Iya, Dari Isa. Yehuda. Ini adalah suku-suku dari Israel, dari anaknya yang pertama. Jadi diurut Ruben, terus sampai sana. Berarti yang dari sebelah kiri ini anak pertama Pak ya. Terus Sampai ke ujung sana Pak ya. Berarti ada 12 anak nih Pak ya. Iya. Wah, saya nggak nyangka nih Pak, ketemu Bapak salah bisa tahu jadinya bahwasanya gereja
Protestan ini ada 6 lantai ya Pak ya? Ya, di sini kita sering buat aktivitas di sini. Nah, syuting juga kalau musim pandemi ini kita juga selalu lakukan. Ini masih dalam tahap renovasi Pak. Kita nanti ya mau dibikinkan dapur di sini. Iya, sebelah kiri nih Pak. Oh Dapur. iya tuh. Kelihatan Tapi itu, Pak. belum jadi Pak. Iya. Step by step ya, Corona Pak, ini ya? yang membuat Iya. kita bisa harus ngerem. Oke, sip. Kalau di lantai ini apa lagi Pak yang ada Pak? Sebenarnya itu yang mungkin, nah di sini ada beberapa ruangan-ruangan untuk pengajaran anak-anak kita belajar. Di sini juga ada ruangan. Jadi setiap lantai ini ada ruangannya Pak Ada ya? ruangan yang bisa dipakai. Dan sebenarnya di gereja kita ini punya ruangan yang kita sewakan untuk orang-orang yang mau menginap di sini. Seperti itu Pak. Gereja ini berarti bisa dipergunakan untuk orang menginap di sini ya Pak ya? Ada, kita punya ruangan ini Pak. Cuman sekarang kita memang tidak operasikan karena dulu pengelolanya ada, sekarang pengelolanya sudah tidak ada lagi. Jadi di sini ada kamar-kamar. Iya. Kelihatan Pak ya, dari luar sini terbengkalai. Dulu Perabotan. ramai di sini Pak. Ramai banget dulu Pak ya. Ini Pak. Iya. Ini ruang penginapan yang ada Iya. di gereja Protestan ya Pak ya. Ada berapa kamar ini Pak? Ada 8 kalau nggak salah 8 kamar. 8. Banyak Pak ruangan di sini Pak. Iya. Saya takjub Pak lihat ruangan di gereja ini. Interiornya luar biasa, penataan cahaya. Ini tempat kita mengajar setiap hari Minggu untuk anak-anak. Oh ini buat mengajar hari Minggu Pak ya. Ini sekolah Minggu. Pandemi sekarang hari Minggu masih ada Pak untuk pengajaran? Anak-anak kita enggak, karena ada aturan bahwa anak-anak nggak boleh ibadah Pak. Oh gitu. Anak-anak imunnya belum kuat ya Pak ya? Ya, jadi ini anak-anak bisa di sini. Wow. Ini ruangan untuk anak-anak belajar. Biasanya dipergunakan untuk hari Minggu ya Pak ya? Sebelum pandemi. Di sini ada ruangan lagi. Banyak ruangan di sini Pak. Wow, ternyata ada pintunya lagi di sini guys. Kalau tidak dikasih tahu bapaknya kita tidak akan tahu. Ini ada ruangan lagi di sini. Kalau ini ruangan apa nih Pak? Anak-anak juga Pak. Oh, tetap untuk anak-anak ya. Ini juga ruangan anak-anak juga. Wow, ada 3 sekat Pak ya di ruangan. Lantai berapa ini Pak? Ini lantai 3. Lantai 3 untuk ruangan anak. Untuk ruangan anak ada lagi. Iya. Ayo Pak. Ini ada jemuran ya Pak. Iya. Nah Jemuran ya Pak ya. ini ada ruangan lagi. Nah, untuk anak-anak. Nah kalau anak-anak kita bisa juga kalau capek kita bisa duduk-duduk. Tolong jangan disut ya. Ini dia. Kalau anak-anak capek bisa istirahat di sini Iya. Pak ya. Kalau di Bali apa namanya Pak? Balai Bengong. Balai Bengong. Ya. Balai Bengong namanya. Jadi dipergunakan untuk buat anak-anak yang Iya, istirahat. atau kita capek di sini Iya. mau duduk-duduk, silakan. Kita sambil lihat pemandangan kan Iya. luar biasa. Betul, mencari udara segar juga Pak ya. Pemandangan di sini view-nya wow luar biasa. Oke Bapak, terima kasih atas infonya. Saya hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih Pak. Oke, Pak. Teman-teman semua, saat sekarang ini saya lagi berada di tempat peribadatan umat Hindu, Pura Jagat Nata. Pura ini terbuat dari batu hitam. Di sebelah kiri ini ada Balai Bulbul. Sepertinya di pura ini lagi ada renovasi. Kita hanya bisa sampai di sini saja karena
buat masuk ke dalam diperuntukkan buat teman kita yang bersembahyang. Puja Mandala berlokasi di Nusa Dua Bali. Jarak tempuh yang kami temukan dari pusat kota Denpasar lebih kurang 45 menit, dan dari Bandara Internasional Ngurah Rai dibutuhkan waktu sekitar 25 menit saja. Puja Mandala didirikan pada tahun 2014. Suasananya yang begitu tenang dan nyaman di sini mampu mendamaikan hati ini. Inilah bentuk Bhinneka Tunggal Ika di Bali. Meskipun kita berbeda dalam suku, bangsa, budaya, dan agama, di sini di Bali kita dipersatukan karena kita Indonesia. Puja Mandala adalah wujud nyata dari toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Dukung terus channel saya dengan cara like, comment, share agar channel saya tumbuh berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung. Sekian dari saya.